Halo teman-teman, selamat datang di channel Encoder. Kali ini kita akan membahas tentang faktorial. Sebelum kita mengimplementasikan faktorial ini, kita cari tahu dulu yuk, apa faktorial itu? Jadi, faktorial adalah perkalian bilangan dengan bilangan berurutan dari bilangan n terus mengecil sampai bilangan 1. Contohnya seperti apa? Di sini saya di Wikipedia dijelaskan bahwa contoh dari faktorial ini adalah misalkan ada faktorial dari 5. Jadi angka tersebut dikalikan dengan angka bilangan sebelumnya, sehingga diuraikan menjadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, menghasilkan angka 120. Oh ya, khusus untuk faktorial 0 ini adalah 1 ya teman-teman. Nah, untuk contoh lengkapnya di sini ya. Di sini merupakan faktorial dari 1, hasilnya 1. Faktorial dari 6, 720. Berarti untuk faktorial 6 ini diuraikan menjadi 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 kemudian dikali 1, sehingga dihasilkan angka 720. Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan faktorial ini ya teman-teman, dengan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung implementasikan. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya untuk kode editornya. Sebelumnya kita buat dulu inputan HTML-nya. Oh ya, maaf teman-teman. Sebelumnya kita akan mengimplementasikan faktorial ini menggunakan dua metode ya. Pertama menggunakan looping biasa, dan kedua menggunakan fungsi dari rekursif. Untuk fungsi rekursif ini nanti akan saya jelaskan sambil berjalan ya. Oke, untuk pertama kita buat dulu inputan HTML-nya. Sebelumnya kita lihat dulu hasilnya ya teman-teman. Nah, jadi nanti di sini kita akan memasukkan angka faktorial, lalu hasilnya akan kita tampilkan di sini ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat logiknya dengan JavaScript.
seperti yang saya katakan tadi, kita akan membuatnya dengan dua metode. Pertama dengan menggunakan looping biasa, yang kedua dengan menggunakan rekursif. Pertama kita akan menggunakan looping biasa ya. Kemudian di sini kita akan menggunakan rekursif. Nah, di sini kita tampung dulu ya value dari ID input data yang ini, teman-teman. Kita masukkan dulu ke dalam variabel angka. Tapi sebelumnya kita konversi dulu menjadi integer. Kemudian nanti di sini kita akan membuat sebuah fungsi untuk menghitung faktorial. Kita bikin raw function aja ya, teman-teman. Kita masukkan parameter, lalu raw function ini kita panggil di sini ya, sehingga nanti hasil dari perhitungan hitung faktorial ini kita tampung ke dalam variabel total. Kemudian kita tampilkan hasilnya. Nah, sekarang kita mulai menuliskan kode untuk faktorialnya ya. Di sini jika angka lebih dari maaf, salah teman-teman. Kita pakai looping biasa dulu. Di sini kita buat variabel dulu untuk menampung hasil perkaliannya. Kemudian kita pakai looping biasa. Di sini kan biasanya kan kita memasukkan argumen pertama ya pada looping for ini. Tetapi di sini kita tidak membutuhkan argumen, maka kita cukup titik koma saja. Kemudian kita masukkan untuk argumen keduanya. Nah, untuk angka ini kita looping sampai 1 ya, teman-teman. Lalu kita melakukan decrement
pada angka tersebut. Jadi sehingga ketika selesai melakukan satu kali looping, angka ini akan berkurang sebesar 1. Lalu kita tampung hasilnya, hasil dikali angka. Tapi ini bisa disingkat juga ya penulisannya menjadi seperti ini. Nah, ininya kita hapus. Lalu setelah perhitungan dari looping ini, kita kembalikan hasilnya. Ya, selesai. Mari kita tes ya, teman-teman. Di sini di Wikipedia kita lihat dulu, misalnya kita memasukkan faktorial dari 3. Hasilnya 6. Nah, di sini kita coba masukkan 3. Hasilnya udah sesuai. Kemudian kita masukkan angka yang lebih besar lagi ya. Misalnya 8. Hasilnya harus 40320. Kita masukkan angka 8 ya, sesuai teman-teman. Lalu kita coba lagi, misalnya angka 15 ya teman-teman. Hasilnya berarti satu berapa ini ya, 1 triliun ya teman-teman. Kita lihat 1307 130368. Ya, sesuai teman-teman. Jadi seperti ini ya kode untuk faktorial dengan looping biasa. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan faktorial ini dengan menggunakan fungsi rekursif. Nah, sebelum kita menuliskan, kita lihat dulu yuk konsep dari rekursif ini. Nah, saya sudah mencarinya di Google. Di sini dijelaskan bahwa rekursif adalah kemampuan suatu rutin untuk memanggil dirinya sendiri. Nah, biasanya rutin ini suatu fungsi ya. Jadi suatu fungsi untuk memanggil dirinya sendiri. Jadi maksudnya seperti apa? Agar lebih jelas, yuk kita langsung praktekkan. Di sini kita kasih komen dulu. Lalu sekarang kita menuliskan faktorial dengan fungsi rekursif ini. Di sini kita samakan ya fungsinya teman-teman. Cons hitung faktorial, kita juga memakai row function juga, sama seperti looping yang udah kita buat. Kemudian di sini untuk looping biasa kita kan akan melakukan looping jika angka ini lebih besar sama dengan 1. Nah, untuk faktorial kita konversi looping yang ini menjadi if. Caranya, jika angka lebih besar dari 1, maka kita tampung hasilnya, kita tampung hasil perkalian dari angka dikali, lalu kita panggil lagi fungsi dari hitung faktorial ini.
tetapi untuk argumennya kita kurangi 1. Kemudian else, jika angka ini sudah sama dengan 1, maka kita masukkan saja hasilnya sama dengan 1. Lalu kita balikan hasilnya dengan menggunakan return. Jadi seperti ini fungsi rekursif, teman-teman. Jadi ketika user memasukkan angka, maka dia akan masuk ke sini. Kemudian jika angka yang dimasukkan tadi lebih besar dari 1, maka dia akan memanggil fungsi ini sendiri, tetapi dengan argumen angka dikurangi 1. Jadi misalnya kita memasukkan di sini 5. Sini kita masukkan 5 ya. Berarti di sini kita cek 5 lebih besar dari 1 dan ini akan masuk ke sini, lalu dia akan memanggil fungsi ini dengan argumen 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Jadi nanti di sini argumennya menjadi 4. Kemudian setelah memanggil fungsi ini, dia melakukan pengecekan lagi. Jika masih lebih besar dari 1, dia terus akan memanggil lagi sampai angka ini sama dengan 1. Kemudian jika angka ini sama dengan 1, maka hasilnya dia akan 1 dan dia akan kembali lagi ke angka. Misalnya di sini saya gambarkan ya. Jadi misalnya kita masukkan angka 5, lalu di sini masuk ke sini, lalu di sini kita panggil lagi 5, kemudian 4. Nah, untuk 4 masuk lagi ke fungsi ini sendiri. Lalu kita cek lagi, kemudian dia memanggil fungsi lagi dengan angka 3, begitu seterusnya. Kemudian di sini 2. Nah, untuk 2 kemudian dia memanggil fungsi lagi. Misalnya di sini 2, lalu dia memanggil lagi. Kemudian dia masuk lagi ke sini. Kemudian 2 dikurangi 1, 1. Nah, ketika sudah menjadi argumen ini, ketika menjadi angka 1, berarti dia memanggil lagi ke sini dan ini tidak akan dipanggil lagi, dia akan masuk ke yang blok else ini. Jadi dia akan menghasilkan angka 1. Jadi di sini dia nanti nilainya menjadi 1, kemudian dia akan mundur ke belakang ke yang argumen 2 ini, maka hasilnya yang tadi ini 1 kemudian akan dikalikan dengan 2. Nah, kemudian 2 dikali 1, kemudian dia akan mundur lagi ke belakang yang argumen ketiga. Nah, di sini kita melakukan perhitungan 3 dikali 2 yang ini, berarti dia akan menghasilkan angka 6. Kemudian dia mundur lagi ke belakang dengan argumen 4, berarti di sini 4, lalu dia dikalikan dengan hasil sebelumnya 6, berarti di sini menghasilkan angka 24, dan terakhir di argumen kelima
Berarti untuk argumen kelima di sini dia dikalikan dengan hasil dari faktorial 4. Berarti hasilnya 120. Jadi seperti itu ya fungsi rekursif ini ya. Jadi fungsi rekursif ini adalah suatu fungsi yang memanggil dirinya sendiri sampai kondisi tertentu. Ya sebetulnya mirip-mirip seperti for ya, cuman fungsi rekursif ini tidak, cuman fungsi rekursif ini melakukan loopingnya itu dengan memanggil dirinya sendiri sampai dengan kondisi yang ditentukan. Nah sekarang kita tes ya untuk kode yang menggunakan fungsi rekursif ini. Kita tes. Di sini misalnya kita ambil contoh lagi untuk 5, hasilnya harus 120. 5 sesuai teman-teman. Kemudian untuk kita coba angka 12 ya. 12 hasilnya 47901600 sesuai teman-teman. Kemudian kita coba lagi dengan angka yang lebih besar lagi, misalnya angka 19 ya, angka 19. Sekarang kita cek angkanya 12164, terakhirnya 832.000. Ya, sesuai teman-teman. Jadi di sini kita sudah mengimplementasikan faktorial ini dengan menggunakan dua cara ya. Yang pertama dengan menggunakan looping, dan yang kedua dengan menggunakan rekursif. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin sekian saja tutorial cara mengimplementasikan faktorial ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan isi kolom chat ya. Oh ya, jangan lupa silahkan share dan tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Salam Encoder.